mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Milk Ready Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Cynthia Mihi dan Ibu Rahmat Sulistyo dimulai. Welcome to Sido Muncul Indonesia Largest Herbal Corporation. Hello, Francisca Marata Irwani in here will be to describe the profile of PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk along with operational and prospectus analysis in the 2020. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo, usaha yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar. Pada tahun 1970, dibentuk persekutuan komanditer dengan nama KV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini. This company is one of the industry in the health sector dengan lokasi kantor pusat di Jalan Gajah Mada nomor 123 Semarang. Memiliki lebih dari 300 jenis produk dengan produk unggulan yakni tolak angin, tolak linu, Kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sido Muncul, Kuku Bima Kopi Ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. Memiliki 122 titik distribusi di seluruh Indonesia dengan lebih dari 4.500 karyawan. Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, baik dari hutan maupun laut yang luas, kekayaan alam, serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Sebagai perusahaan di sektor kesehatan, Sido Muncul mampu memanfaatkan hasil terbaik dari kekayaan alam yang ada. Pada tahun 2020, tepatnya pada saat pandemi COVID-19, Sido Muncul mampu meningkatkan penjualan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 267 miliar 977 juta atau naik sebesar 9% dari tahun 2019. Jika ditinjau kembali pada tahun 2020, yang mana telah terjadi pandemi COVID-19 sehingga banyak orang yang terpapar virus dan memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan herbal. Jika kita analisis kembali, laba bruto pada Sido Muncul mengalami kenaikan sebesar 9% di tahun 2020. Komposisi laba bruto di sini lebih besar dibanding beban pokok penjualan yang ada, yakni dengan proporsi sebesar 55% dari total penjualan. Lalu, jika kita melakukan proyeksi laporan laba rugi di masa yang akan datang, yakni 2021, kemungkinan yang terjadi pada perusahaan ini akan tetap mengalami kenaikan penjualan, yakni sebesar 8,74%, atau jika dihitung dengan asumsi rupiah, yakni akan naik yang awalnya 3 triliun 335 miliar 411 juta menjadi 3 triliun 626 miliar 799 juta. Angka yang cukup drastis meski ditinjau beban yang akan terjadi di tahun 2021. Perusahaan Sido cenderung mengalami penurunan laba, yakni yang awalnya dari 934 juta 16.000 menjadi 900 juta 239.000. Meski di sini masih cenderung akan mendapatkan laba, namun laba yang dihasilkan tidak sebanyak di tahun 2020. Jadi, jika ingin mendapatkan keuntungan sesuai dengan proyeksi yang telah dilakukan, perusahaan Sido harus mampu mempertahankan kualitas produk yang dimiliki dan tetap selalu mempromosikan produknya melalui berbagai media yang ada. Selain itu, Sido Muncul juga bisa menginovasi produk baru untuk meningkatkan penjualannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, awalnya perusahaan ini hanya mampu memproduksi 1 atau 2 jenis produk saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini mampu memproduksi berbagai jenis produk baru. Dengan begitu, maka penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkat setiap tahunnya. Okay, thank you for listening and see you next time. Bye-bye.